Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit tua bangkit dan menggugat oleh Sri Rajasa. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sepenggal kalimat sebagai bukti sejarah bahwa kemerdekaan direbut dengan darah rakyat dan para pejuang bangsa yang tergabung dalam Laskar Tentara Rakyat. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai tonggak historis tentang berdirinya sebuah negara merdeka bernama Indonesia. Rongrongan dalam mengisi kemerdekaan bukanlah perkara mudah. Lagi-lagi tentara rakyat diuji oleh ancaman terhadap kedaulatan negara. Dengan datangnya kekuatan militer sekutu pemenang Perang Dunia Kedua dipimpin Inggris, Belanda, dan militer Australia untuk melakukan agresi militer. Sekali lagi tentara menoreh sejarah gemilang, membuktikan dengan semangat, setia, dan tepati janji pada Ibu Pertiwi, mampu meluluh lantakan militer sekutu dengan peralatan modern tercampak dari negeri ini. Tidak mencatat sumbangsi lembaga-lembaga demokrasi, institusi hukum dalam merebut dan mengisi di awal kemerdekaan. Demi membangun stabilitas nasional yang masih rentan oleh konflik SARA dan mengatasi kesulitan ekonomi rakyat saat itu. Mengingat struktur pemerintahan sipil belum terbentuk, tentara dengan segala keterbatasannya hanya berbekal semangat merdeka, hadir mengatasi kesulitan rakyat dan mengisi kekosongan pemerintahan sampai tingkat desa. Seiring berjalannya waktu, dunia berubah begitu cepat. Demokrasi telah dijadikan berhala baru sebagai tatanan moral bernegara yang mengedepankan supremasi sipil. Muncullah para pemimpin muda mengawaki kelanjutan kehidupan berbangsa, bernegara. Namun ironinya, mereka tidak dibesarkan sebagai pewaris bangsa yang tidak memiliki fondasi kekuatan pemahaman sejarah dan budaya nasional, tapi terpesona oleh nilai-nilai budaya baru. Maka tidak berlebihan jika generasi penerus bangsa ini dianalogikan seperti seorang yang berani melepaskan bajunya tapi tidak menyiapkan baju pengganti. Akhirnya telanjang, sehingga mudah terjangkit penyakit atau dianggap ODGJ. Memasuki era Orde Reformasi yang dikemas oleh etika demokrasi dan HAM sebagai tonggak berdirinya pemerintahan sipil atau supremasi sipil. Faktanya, Orde Reformasi hanya dijadikan ajang politik balas dendam terhadap Tentara Nasional Indonesia. Kita harus berani jujur untuk mengatakan Orde Reformasi telah membangun tatanan kekuasaan negara yang paling buruk sepanjang sejarah Indonesia. Reformasi tidak sekedar memposisikan tentara sebagai pihak yang harus dieliminasi dari panggung kehidupan bernegara, tapi tak disadari tentara telah disejajarkan seperti organisasi terlarang yang mengancam kedaulatan negara. Dominasi kekuasaan sipil di era reformasi telah menyebarkan virus pecah belah elemen bangsa yang mengakibatkan bangsa ini terpuruk dalam pergaulan internasional. Reformasi telah menggelar karpet merah masuknya nilai-nilai baru dan etika modernisasi yang sama sekali tidak dikenal dalam kasanah budaya bangsa. Reformasi telah mengikis budi pekerti sebagai mahakarya leluhur. Bangsa ini telah kehilangan etika sopan santun, gotong royong, siri asa, siri asuh. Demokrasi sebagai produk politik reformasi telah menjadikan bangsa ini sebagai bangsa pemarah dan pendendam. Beda pilihan berarti lawan. Demokrasi telah meninggalkan semangat silaturahmi sebagai nilai religius pembuka pintu surga.
Demokrasi telah membentuk bangsa ini menjadi bangsa pengecut. Di antara puing-puing arogansi dominasi sipil, para purnawirawan tentara tak lekang oleh usia, tak surut oleh ancaman hukum abal-abal, terus berdiri di garda terdepan demi menyelamatkan marwah bangsa dan negara. Purnawirawan tentara sebagai prajurit tua tidak sedikit pun berharap puji atau balas budi. Terus berjuang semata-mata demi tegaknya sang Dwi Warna. Purnawirawan tentara, di dalam nadinya mengalir darah kesatria dan suhada yang tidak dapat dibeli oleh gemerlap dunia. Ingat, salah besar jika mencemooh soal usia para prajurit tua. Karena di sisa usia para prajurit tua tersimpan semboyan. Mati adalah jalan merebut kehormatan daripada hidup sebagai pecundang dan jongos kekuasaan boneka asing. Kepada siapapun pengkhianat bangsa berkedok reformasi, prajurit tua senantiasa terjaga dan waspada mengawal setiap jengkal persada ini. Tinggalkan mimpi kalian untuk memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka!